Halo, perkenalkan nama saya Fiarona dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 362. Halo, perkenalkan nama saya Gustiayu Agung Triana Mulia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 349. Halo, perkenalkan nama aku Jenita Anastasia Sihombing dengan 3 digit NIM terakhir 256. Halo semua, perkenalkan nama aku Marsyanda Nabila Putri Arianto dari kelas 1B dengan NIM 288. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 187. Halo, aku Nadia Putri Widya Rahmanda dengan 3 digit NIM terakhir 078. Halo semua, perkenalkan aku Nisa Sakira Ayuda Prameswari dengan digit NIM terakhir 318 dari kelompok 15 Nemesis. Halo, kenalin, aku Sarina Miasterina Manulang dengan 3 digit NIM terakhir 214. Namaku Serna Angelina Saragi dengan 3 digit NIM terakhir 058. Halo, namaku Sofi Pujayati dengan 3 digit NIM terakhir 010. Perkenalkan, nama saya Sakifah Mudita dari kelompok 15 Nemesis dengan 3 digit NIM terakhir 094. Di video kali ini, kami dari kelompok 15 Nemesis akan menampilkan sebuah aksi dan juga solusi terkait materi Community Project of Public Health, di mana di dalamnya akan menampilkan terkait bagaimana penerapan 5M di era pandemi saat ini. Selamat menyaksikan. Kalian pasti pernah melihat orang-orang yang tidak memakai masker, padahal angka penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 1,6 juta kasus. Wah, hampir 2 juta kasus. Lebih dari 1,6 juta angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan coba Anda lihat di sekitar Anda, sudah banyak orang yang tidak memakai masker. Solusi pertama, ketika ada orang yang tidak memakai masker, Anda bisa menegur orang tersebut dan dapat memberikan dia masker secara gratis. Pada video ini ada ibu-ibu yang melewati saya tidak memakai masker, lalu saya tegur dan saya beri ia masker secara gratis dan saya beritahu agar selalu memakai masker. Dan satu dari anak ini ada yang tidak memakai masker, lalu saya berikan masker dan saya peringati agar selalu memakai masker. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita diwajibkan untuk menggunakan masker karena untuk melindungi kita dari partikel udara yang berpotensi untuk menularkan virus COVID-19. Saat ini, penggunaan masker disarankan untuk menggunakan double masker, yaitu masker bedah dan masker kain. Penggunaannya yaitu di dalam untuk masker bedah dan di luar untuk masker kain. Jangan lupa perhatikan untuk kerapatan sehingga tidak ada dagu dan pipi yang terlihat. Cara penggunaannya, Solusi pertamanya yaitu dengan menggunakan hand sanitizer. Solusi yang kedua adalah dengan menyediakan wadah air di depan rumah sehingga setelah beraktivitas dari luar rumah kita dapat langsung mencuci tangan kita sebelum masuk ke dalam rumah. Aktivitas di masa pandemi ini memang dibatasi, atau kita memang dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Tetapi kita juga masih tetap bisa beraktivitas atau bertemu dengan orang-orang selama masa pandemi ini asalkan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ada salah satu dari 5M yang harus kita terapkan ketika kita bertemu dengan orang banyak atau ketika kita berada di tempat umum. Yang pertama itu adalah dengan menjaga jarak. Ketika kita bertemu dengan orang banyak, sudah seharusnya kita menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Atau ketika kita berada di tempat umum juga usahakan untuk menjaga jarak dari orang-orang sekitar. Nah, harus kita ketahui bahwa virus corona itu menyebar melalui tetesan yang keluar saat seseorang itu batuk, bersin, dan bicara. For your information, droplet serta aerosol dari seorang pasien yang terinfeksi yang dikeluarkan saat bersin ini bahkan bisa dari hembusan nafas saja loh.
Nah, virus corona ini menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat atau sekitar 2 meter dalam waktu yang lama. Bayangkan nih kalau teman-teman melakukan aktivitas bersama dengan orang-orang banyak dengan waktu yang lama dan saling berdekatan, apalagi ketika di tempat umum. Nah, dengan menjaga jarak seperti yang aku lakukan saat ini, kemungkinan untuk menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi pun sangat berkurang. Biasanya, kita akan berjabat tangan atau kontak fisik dengan seseorang yang baru saja kita temui. Tetapi, pada aksi menjaga jarak dalam pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu hal yang sebaiknya tidak kita lakukan meskipun kita tetap menggunakan masker. Nah, solusi untuk menjaga jarak dalam pandemi COVID-19 ini adalah kita dapat mengganti berjabat tangan dengan salam seperti ini. Kita bisa salam sehat. Zahra, hari ini agenda kamu ngapain aja? Gak ada sih, Nat. Paling aku cuma mau ngerjain tugas aja nih. Gimana kalau kita ke mall atau ke kafe aja yuk? Mau ngapain tuh? Ya nggak ngapa-ngapain sih, jalan-jalan atau nongkrong gitu aja sih. Mau. Gimana kalau kita pergi ke kafe yang baru dibangun di sana? Tapi mungkin agak jauh sih, Nat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar biar aku aja yang jemput jam 5 gimana? Wah, boleh. Oke, siap. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, apalagi di masa PPKM di daerah level 2 dan 3, alangkah lebih baiknya untuk kita tetap stay di rumah. Karena kita tidak bisa keluar secara sembarangan ataupun keluar ke tempat-tempat yang ramai akan kerumunan dengan hal-hal yang tidak terlalu urgent ataupun hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kita. Karena yang pertama, kenapa kita harus tetap stay di rumah dan tidak keluar dari rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak? Yang pertama, memutus rantai penyebaran COVID-19 yang ada di daerah sekitar kita. Dan yang kedua adalah kita bisa menjaga diri dari kerumunan orang-orang yang kita saja belum terlalu tahu apakah orang itu nanti ada gejala penyakit COVID atau tidak. Jadi alangkah lebih baik kita tetap di rumah agar senantiasa terhindar dari segala virus meskipun kita sudah mematuhi protokol kesehatan yang tepat. Dan yang ketiga, kita untuk tetap stay di rumah agar lingkungan sekitar yang sedang terkena COVID-19 bisa healing atau segera penyembuhan secara cepat, karena kita membantu dengan tetap stay di rumah sehingga level PPKM yang ada di daerah kita jadi menurun sehingga aktivitas normal kembali bisa dilakukan. Solusi kedua untuk mengurangi mobilitas adalah kalian bisa berdiam diri di rumah dengan melakukan kegiatan yang positif seperti menonton film atau YouTube, membaca buku atau materi perkuliahan yang masih belum dipahami, atau dengan bermain game bersama keluarga. Solusi ketiga untuk mengurangi mobilitas adalah dapat memilih tempat terdekat dari rumah, semisal ingin membeli sesuatu. Contohnya bisa pergi ke warung terdekat. Solusi pertama untuk menghindari kerumunan pada saat belanja adalah menggunakan aplikasi belanja online. Sekarang banyak sekali aplikasi belanja online seperti GoMart, GrabMart, Alfamart melalui aplikasi WhatsApp, Tokopedia, dan lain sebagainya. Solusi kedua untuk menghindari kerumunan yaitu adalah memilih tempat belanja yang lebih sepi, seperti ini.